Assalamualaikum Pak Fajril. Waalaikumsalam Bu Rasikar. Ya Bu, Gimana kabarnya gimana Bu? Pak? Alhamdulillah baik Bu, kabar saya hari ini Bu. Gimana Bu? Saya hari ini pengen bercerita dengan Ibu ini. Iya, cerita apa Pak? Ada masalah apa I- Pak? Ini Bu, di sekolah saya nih. Jadi kan saya ini mengajar matematika Bu. Jadi Ya, selama ini Bu, ketika ada anak yang baru masuk ke SMP itu, mereka tuh perkalian nggak bisa, pembagian nggak bisa. Cemana saya nak ngajar ngajar lagi tentang materi di tingkat SMP, Bu. oh gitu ya Pak masalahnya. Tidak kurang bisa berhitung itu Pak ya. Iya, Bu, kurang bisa berhitung mereka Iya, nih, Bu. Pening juga kepala saya nih, Bu. iya Pak. Eh, Bapak pengen dapat apa dalam percakapan kita nanti Pak? Itulah saya dengan bertemu dengan Ibu Rasika ini mungkin bisalah membuka pikiran saya, ya. Diskusi Hmm, kita ini bisa nanti ada sesuatu solusi mungkin Bu yang bisa saya lakukan ya untuk siswa-siswa saya nih Bu. Memang sekarang ini kita ketahui bahwa kan kita ini sudah baru belajar tentang pembelajaran berdiferensial. Mungkin dengan saya berdiskusi dengan Ibu, mungkin adalah solusi-solusi yang bisa Ibu sampaikan, yang bisa menggerakkan hati saya untuk bisa membuat anak ini paling tidak bisa berhitung, Bu. Nah, karena kan kalau di SMP ini kalau kita mau ngajar perkalian, pembagian lagi kan takutnya gimana Bu ya? Terlalu dasar. Ya, yang seharusnya memang mereka sudah mempunyai apa namanya? Bekal, tapi ini kan memang terlalu dasar perkalian dengan pembagian ini. Kalau memang tidak bisa itu ya susah lah memang Bu kita mau lanjut ke materi-materi selanjutnya, Bu. oh, iya Pak. Nah, murid yang sudah bisa berhitung tuh, dalam belajar itu gimana menurut Bapak? Yang Bapak anggap anak tuh sudah bisa berhitung gitu. Menurut Bapak itu gimana? Ini Bu, jadi memang tidak semua sih Bu, ada anak saya tidak bisa berhitung. Mungkin dari 4 siswa setiap tahunnya tuh paling yang nggak bisa berhitung berdua, dua orang atau setengahnya lah Bu ya. Setengah di sini nggak sebanyak mungkin di kota Bu ya. Kalau sekolah saya tuh Iya, paling banyak tuh 4 orang, 7 orang. Berarti kalau setengahnya paling 3 sampai 4 orang. Di sini Bu kadang-kadang yang saya lihat itu ketika mereka tidak berhitung tuh kadang-kadang memang Bu kalau kita tanya perkalian Bu 5 kali 4 berapa nggak tahu dia Bu. Nah, memang susah. Itu belum lagi nanti kita lanjut ke pembagian, otomatis kan pembagian nanti ya. mereka nanti kan mereka tuh apa ya, Bu, terkendala saat nanti ada pembagian, perkalian bersusun. Kalau memang tidak bisa dasar kan memang agak sulit, Bu, kalau kita mau ngajar matematika ini, Bu, memang, Bu. Susah emang, Bu. Ya, Pak. Eh, Level ideal itu kan berada di level 10 ya, Pak. Nah, siswa Iya. Bapak tersebut tuh ada di level berapa ya, Pak? Kalau Menurut kita Bapak? buat rentang, Bu, ya, kalau dari 1 sampai 10 itu, berarti kalau rentang nggak bisa membaca tuh mungkin 3, Bu. Kalau nggak bisa membaca, ya nggak bisa baca, nggak bisa berhitung. Berhitung. Tiga mungkin Bu nilai dia tuh, saking teruknya kalau bahasa kita Bu ya. Oh ya, parah ya. Parah Bu. Bapak pengen lihat anak Bapak tuh di angka berapa sebenarnya? Sebenarnya sih saya nggak mulu-mulu juga sih Bu. Paling nggak mereka tuh bisa mencapai angka 8, 7 lah, oke lah, 7 8 lah minimal. Saya tuh pingin anak saya tuh ketika saya memberikan materi pembagian-pembagian itu bisa mereka bisa apa namanya memahami Bu. Paling tidak mereka tuh dasar-dasar tuh paham lah. Perkali 1/10 lah minimal ya Bu. Biar Itu mudah mungkin Bapak mengajar ya, Pak. iya Bu, sehingga saya ketika mengajar itu akan lebih mudah Bu. Iya. Nah, apa yang bisa Bapak lakukan untuk membantu anak itu, Pak, supaya dia mendapatkan ke level 8 gitu? Kemarin itu setelah Bu saya nih tadi coba juga berpikir apa ya yang bisa saya lakukan Bu ya. Jadi
saya ada sesuatu juga, terpikir juga tadi nih, baru terpikir juga nih ibu saya nih bu. Mungkin nanti di buku mereka itu bisa saya tuliskan perkalian, Bu. Perkalian 1 sampai 10. Mungkin untuk dasarnya saya coba dulu mereka tuh untuk menuliskan perkalian di buku dia, mungkin Bu, di belakang buku. Atau nanti juga mungkin bisa nanti setiap hari itu sebelum masuk atau sebagai konsekuensi mungkin Bu ya. Bisa nanti saya Oh, lakukan mereka itu suruh menghafal. Bisa enggak Bu ya? menghafal. Menghafal Iya, di kalau depan gitu Pak ya, sebelum masuk iya. belajar itu pagi-pagi bisa juga ya Pak? Iya Bu, kalau ya lancar saya nih Bu, kalau Sebelum memang dia nih belajar? telat nih Bu, kita telat nih anak nih, ketika telat nanti akan saya coba suruh hafal nih. Misalnya telat nih kan, atau dia tidak bisa menjawab, saya suruh hafal perkalian berapa. Mungkin seperti itu strategi saya coba saya buat lah Bu. Sebelum pulang mungkin? Ya Bu, itulah mungkin sebelum pulang pun bisa juga sih saya lakukan, enggak masalah juga. Sebelum pulang Bu ya, sebelum sebelum pulang semoga jam mau pulang ya bisa lah Bu. Saya lakukan juga mungkin satu satu dua orang Bu ya. Uh, Gimana Bapak sendiri agar bisa melaksanakan hal tersebut? Ya mungkin yang bisa dilakukan waktu dekat ini Pak, mungkin dalam minggu ini atau apa? Itulah salah satunya mungkin Bu yang bisa saya lakukan sih yang waktu dekat nih ya yalah coba saya setiap pagi itu membuat mereka suruh menghafal dulu Bu. Menghafal nggak usah banyak-banyak lah, misalnya hari ini perkalian 5, besok misalnya perkalian 6. Selain menghafal juga coba saya tekankan konsep. Kadang-kadang berarti terkadang ini mereka tuh bukan nggak paham tuh karena konsep dia Bu, nggak mereka pahami konsep Kurang perkalian. paham Karena gitu Pak ya? iya, karena selama ini kalau kita lihat kan, saya baru teringat nih Bu. Karena kalau menurut saya kalau kita suruh hafal juga akan sia-sia. Yang nama hafal tuh pasti akan lupa Bu ya. Mungkin Iya, konsep-konsep perkalian itu bisa saya terapkan kepada anak-anak itu Bu. Mungkin mereka ini konsep perkalian itu yang belum mereka dapati sehingga kalau yang namanya menghafal nih hari ini hafal besok bisa jadi lupa. Tapi ketika mereka dapat konsep saya rasa mereka tuh akan paham selamanya. Saya rasa seperti itu. menurut saya juga itu Pak, anak tuh tidak perlu menghafal, yang perlu itu mereka ingat dengan konsepnya, itu ya Iya Pak ya. betul, itulah baru baru terbuka pikiran saya tuh saat waktu saya berdiskusi dengan Ibu Resikar nih Bu. Kapan kira-kira Pak bisa lakukan? Mungkin Besok? dalam mungkin mungkin atau jarang Bu, karena ini pun waktu pun ini lagi persiapan ujian Bu. Ini kan kita kan mau ujian nih Bu. Ini Iya, kita paling saya masuk satu kali lagi satu kali lagi lah masuk paling per kelas. Mungkin setelah ajaran baru lah sesuai itu. Karena ini memang selain itu juga saya akan coba men-share di grup. Mungkin selain di ajaran baru ini, mungkin di awal ini juga saya akan mencoba men-share di grup kelas ini Bu. Suruh mereka paling tidak video-video lah Bu, konsep-konsep kalian mungkin itu yang akan saya share ke grup. Mungkin saya harus sering share lah Bu, nampaknya di grup kelas itu. Saya share iya video Pak. tentang konsep-konsep perkalian nampaknya Bu. Apa yang sudah Bapak lakukan itu menurut saya udah bagus Pak. Mm-mm. Nah, apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita ini Pak? Itulah dari pembicaraan saya dengan Bu Rasika tadi, saya memang terbuka Bu pikiran saya untuk melakukan memang solusi dalam permasalahan saya ini seperti tadi ya Bu. Saya share video Ya, memang selama ini belum terpikir dari kepala saya nih apa sih solusi yang paling mudah Bu. Padahal kita share video kan bukan susah Bu ya. Kita share iya, video saja atau kalau memang saya lebih kreatif bisa saya buat video pembelajaran seperti sudah pelatihan kami semalam baru kami laksanakan. Kalau saya lebih kreatif ya mungkin kalau memang ada waktu ya saya coba akan membuat video sendiri lah Bu. Mungkin itu salah satu solusi sangat itu yang paling hari ini saya dapat yang paling konkret lah Bu, paling aksi nyata paling uh, paling luar biasa mungkin yang saya dapatkan dari bicara dengan Ibu hari ini. bagus Pak, solusi Bapak Pak. Oke. Kalau gitu sampai ketemu minggu depan ya Pak. Ya baik Bu, menyaksikan Terima kasih Bapak sudah mau sama. berbagi. Ya, selalu saya berterima kasih Bu, Ibu sudah mau berbagi dengan saya. Bapak juga berbagi ilmu dengan saya Pak. Ya, Saya dapat hal sama-sama Bu. baru dari Bapak. Iya Bu. Terima Terima kasih Bu. kasih Pak.
Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selamat malam Ibu Rasikar. Malam Bu Eprida. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya? Saya sehat juga, Ibu. Baiklah, Ibu, karena waktu kita tidak banyak ya, kita langsung saja dengan topik pembicaraan kita pada hari ini. Kira-kira nih, Ibu pengen apa pada malam hari ini? Pengen ketemu dengan saya pada malam hari ini? Mau bicarakan apa? Iya Bu, saya pengen apa ya? Pengen menceritakan masalah saya, meminta solusi sama Ibu. Iya. Masalah Ibu Di kelas apa, Bu? saya, masalah saya di kelas saya tuh ada siswa yang belum lancar membaca, Bu. Sedangkan dia sudah kelas 6. Saya merasa gimana ya? Saya merasa kesulitan gitu, Bu, untuk menyeragamkan pembelajaran karena kalau saya kasih latihan gitu, dia ketinggalan dari teman-temannya yang lain. Jadi itu saya mau nyari solusinya itu, Bu. Oh, ternyata permasalahan Ibu saat Ibu mengajar di kelas, ada siswa Ibu yang memang saat ini dia kelas 6 ya, Bu, ya? Kelas Iya, 6, tapi sampai sekarang si anak ini tidak bisa membaca ya, Bu, ya? iya, Bu. Kalau dinilai dari level dari 0 sampai dengan 10, kira-kira anak Ibu ini tidak bisa membaca itu, di level yang keberapa ya, Bu? Kalau 0 sampai 10 itu di level 5, Ibu. Oh, di level 5. Kriteria ideal, anak yang sudah bisa membaca itu idealnya, menurut Ibu, dia di level berapa? Kalau menurut saya sih di level 9 gitu. Kalau Oh, untuk kelas 6 itu kan, berarti 9 atau 10. oke, baik, Bu. Di level 9 itu ideal ya, Bu? Kalau di Iya, level yang sekarang si anak ini berada masih di level 5. Benar ya, Bu, ya? iya di bawah, Ibu. Baik, dari level tersebut, dia ini berada di level 5 nih ya, Bu, ya? Iya. Kira-kira Ibu itu mau anak ini berada di level keberapa? Setelah kita melakukan Nah, coaching nanti, harapan Ibu dia mau di level keberapa? saya sih nggak berharap yang mulu-mulu ya, Bu. Iya. Untuk anak ini gitu kan. Cuma saya berharap dia adanya di paling tidaknya di level 7 gitu, Bu. Jadi nggak terlalu tinggalan jauh sama teman-temannya gitu. Oke, baik ya Bu, sesuai dengan harapan Ibu, anak ini pengennya Ibu berada di level yang ketujuh. Nah, Iya. apa langkah konkret yang kira-kira Ibu rasa bisa anak ini mencapai level ketujuh tersebut? Langkah yang mungkin yang akan saya lakukan, Ibu, saya akan mengajarkan anak ini di luar pembelajarannya. Misalnya anak tuh sudah pulang jam 12 gitu, saya ambil waktunya 15 menit anaknya untuk saya ajarkan membaca gitu. Terus saya juga akan menghubungi
orang tuanya. Saya akan mengajak orang tuanya berkolaborasi membantu saya agar anak ini bisa dilatih membaca juga di rumah, bukan cuma di sekolah, tapi juga di rumah, Bu. Oke. Oh, seperti itu kira-kira rencana Ibu ya. Dengan Ibu sendiri, gimana dengan Ibu sendiri, dengan kesiapan Ibu sendiri agar dapat melaksanakan hal tersebut? Yang paling mungkin dalam waktu dekat ini, dalam waktu minggu ini, yang paling mungkin Ibu dapat lakukan, kira-kira rencana apa? Ya, rencana mengajar anak tuh membaca secara itu antara saya dengan dia berdua gitu, tinggal di ruangan kelas, di dalam kelas gitu. Jadi saya bisa fokus mengajarkan dia gitu. Dia pun bisa fokus belajar gitu, membaca. Oke, berarti dalam waktu dekat ini ya dengan rencana Ibu tersebut, Ibu mau setelah pulang sekolah 15 menit anak tersebut Ibu ajarkan membaca dia sendiri ya bersama Ibu ya? Iya, dia sendiri. Iya, dia sendiri. Kapan kira-kira Ibu bisa melaksanakan? Kapan kira-kira Ibu bisa melaksanakan? Saya akan lakukan dalam minggu ini juga, Bu. Oh, dalam minggu ini ya. Iya. Baik Ibu, rencana Ibu itu saya rasa sudah sangat baik ya. Sudah sangat baik. Kira-kira Ibu, apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita pada malam hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya bisa mendapatkan trik ataupun cara gimana supaya saya bisa membantu siswa saya ini lancar membaca gitu. Mudah-mudahan dengan trik ini berhasil nantinya, Bu. Oke, baik Ibu. Saya juga menunggu nih cerita dari Ibu untuk selanjutnya. Saya tunggu Ibu dalam minggu ini. Semoga dalam minggu ini anak yang tadi Ibu katakan sulit membaca, semakin ada peningkatan ya Bu. Tadi peningkatan sekarang tadi Ibu katakan dia di level 5, sekarang dia berada di level ke-7. Saya berharap kita sama-sama berharap di perjumpaan kita yang akan datang, saya berharap kita bisa ketemu kembali minggu depan. Saya berharap anak itu sama-sama kita berharap ya Bu, anak Iya, tersebut Bu. sudah berada di level ke-7 ya Bu ya. Iya, Ibu. Ya. Mudah-mudahan Ibu semua usaha saya ataupun trik-trik yang saya lakukan itu berhasil. Anaknya juga mudah-mudahan nanti bisa ke level 7 setidaknya. Amin. Nah, Ibu, komitmen apa yang Ibu rencanakan agar anak tadi yang di level 5 bisa menjadi ke level 7? Yang akan saya lakukan di dalam kelas ya, Bu. Iya, apa komitmen Ibu untuk anak tersebut ya? Saya akan membuat pembelajaran anak di kelas itu, membuat pembelajarannya secara berkelompok itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Oh, mungkin itu lebih ke rencana tindak lanjut kali Ibu ya? Rencana tindak lanjut mungkin ya Bu ya. Setelah nanti dia di level 7, berarti Ibu di kelas itu akan melaksanakan pembelajaran kelompok begitu ya Bu ya? Ya, agar dia terbantu Ibu dengan pembelajaran kelompok itu kan dia bersama teman gitu kan. Jadi dia bisa dibantu teman sebaya gitu. Oke, baik Ibu. Semoga dengan rencana tindak lanjut Ibu, ke depannya anak tersebut bisa terbantu dalam hal membacanya Ibu ya. Saya berharap minggu depan anak tersebut sudah di level 7, Ibu tetap semangat. Ya, jangan pantang Terima menyerah. kasih Ibu.
Baik, Terima sama kasih atas solusinya, atas eh, apa inspirasi yang baru buat saya. baik Ibu, sama-sama Ibu. Sampai ketemu di waktu yang setelah kita janjikan ya Bu ya, di minggu Ya, depan. Oke, baik, selamat malam Ibu Rasikar. Tetap semangat dalam mendidik anak muridnya ya. selamat malam Bu. Oke.